Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Wahidin, NIM 0886201195. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari matkul jaringan komputer. Langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung praktekannya. Kita buka dulu tugas 2-nya. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian pakai setiap materi yang dijelaskan. Menjelaskan ini ya, berarti langsung saja kita tekan Windows R, ketik cmd. Perintah yang ke-1 yaitu cd, enter. Dimana cd ini perintah untuk pindah direktori ya. Untuk yang kedua ada cls. CLS ini singkatan dari print screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Seperti tadi ya, yang cd, terus yang perintah keduanya cls, maka cd yang tadi terhapus ya. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja, yang cls ini. Yang ketiga ada cls garis miring tanda-tanda. Ya. CLS garis miring tanda-tanda ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar ini. Ya. Yang keempat di sini ada dir. Di mana perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lanjut yang kelima. Ada if config. If config adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmat, gateway, atau hostname yang terpasang pada komputer. Yang selanjutnya ada if config file, di mana perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah inconfig di file, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Yang selanjutnya ada if config config perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah if config, semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari if config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Yang selanjutnya ada if config release. Perintah ini digunakan untuk
melepaskan atau mereset semua setting IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika jangka koneksi akan dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak dapat menemukan konfigurasi IP address dari DHCP server. Itu config release ya. Selanjutnya ada if config rename. Di mana perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya ada if config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Selanjutnya ada if config plus DNS, di mana perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya. Dan selanjutnya ada if config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server. Ya. Untuk selanjutnya yang ke-13 berarti ya. Ping. Di mana fungsi ping ini menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data alamat IP yang ditentukan. Contohnya, jika Anda ingin menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP, Anda dapat menggunakan perintah ping ini. Yang ke-14 ada net start. Fungsi netstart ini menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang sedang aktif. Contohnya, jika Anda ingin melihat informasi tentang koneksi jaringan yang sedang aktif, Anda dapat menggunakan perintah ini. Yang ke-15 ada tracer. Tracer ini menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP yang ditentukan dan menampilkan rute yang diambil. Contohnya, jika Anda ingin menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data alamat IP dan menampilkan route yang diambil, Anda dapat menggunakan perintah tracer ini. Yang ke-16 ada path ping. Path ping ini adalah menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP yang ditentukan dan menampilkan rute yang diambil serta menguji kualitas jaringan. Yang selanjutnya ke-17 gitu ya. NS lookup. Di mana NS lookup ini menguji keterjangkauan jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP yang ditentukan dan menampilkan informasi tentang nama domain yang terkait. Itu ya, NS lookup.
Bentar ya, ini rada keluar.